Woohoo! Wah. Ini kasihan kalau dianggurin kayak gini. Di air terjun Aling-Aling ini saya bukan hanya bisa menikmati kesegaran air terjun, tapi saya juga bisa bermain di arena bermain alami yang bukan hanya seru tapi juga menantang adrenalin seperti ini. Air terjun Aling-Aling yang terletak di antara Desa Sambangan dan Desa Ambengan, Bali menjadi keajaiban alam yang menakjubkan. Dengan daya tarik yang luar biasa, serta energi positif yang memancar, air terjun ini menjadi destinasi wisata unggulan bagi para pencinta petualangan alam. Roya adalah satu dari kumpulan air terjun yang terdapat di lokasi wisata Aling-Aling. Di spot ini, saya dan pengunjung lainnya bisa merasakan keseruan seluncuran alam sekaligus bermandikan dinginnya air terjun setinggi 12 meter ini. Konturnya yang bergelombang dan hampir vertikal membuat jantung saya berdegup kencang. Ngeri, bercampur antusias. Itu kalau saya habis sliding dari atas sana, sedangkan Belinya lompat dan di situ tuh bener-bener keren banget. Ayo Bli. Di kolam sedalam 7 meter ini, saya sempat terseret arus yang cukup deras. Beruntung ada tali yang memang disediakan untuk berpegangan, serta pemandu yang cekatan menolong saya. Ini sebenarnya setelah turun kita harus ambil jalan ke tepian ke sebelah kanan, tapi saya kebetulan harus di kiri nih. Harus pegangan kayu. Selain seluncuran, cliff jump jadi atraksi andalan lokasi wisata ini. Terdapat 3 tingkatan ketinggian untuk wahana alam melompat tebing di sini. 5, 10, dan 15 meter. Ini meskipun ini katanya Beli 5 meter nih, tapi menurut saya 5 meter kuadrat ini tinggi banget, Bli. Wah. Gak apa-apa, pemanasan kan? Ini baru pemanasan, ini belum yang paling ekstrim nih ya, Bli ya? Belum. Nanti kalau udah panas kita next ke 10 sama 15. Oke. Sekarang saya mau nyiapin mental dulu buat lompat di ketinggian 10 sama 15. Wish me luck, guys! Setelah pemanasan dengan melompat setinggi 5 meter, adrenalin saya semakin terpacu untuk mencoba tantangan selanjutnya di spot air terjun kembar. Di spot yang 10 meter ini saya mau mencoba buat lompat, tapi karena takut banget, mau menenangkan diri dulu. Semakin lihat bawah, semakin ngeri.
aja. Cuma satu motivasinya, semakin banyak dilihat, semakin nggak jadi lompat. Lebih baik kalau udah siap langsung lompat. Oke, berarti kalau gitu saya mendingan nggak lihat dulu ya. Ya. Oke, saya sambil ngelamun aja. Yuk. Perasaannya gimana, Wayan? Perasaannya? Tapi justru itu tujuannya ya, melawan rasa takut. Tinggi banget. Jadi waktu lompat rasanya kayak lama banget gitu, Bro. Tapi begitu nyampe bawah baru kerasa serunya kayak langsung akhirnya. Hai. Tapi ini tadi karena salah mendaratnya ya. Ya nggak apa-apa sih ini. Ini tanda tangan. Tanda tangan dari alam. Spot air terjun Pucuk jadi puncak dalam wisata saya kali ini. Jika berani, pengunjung diperbolehkan lompat di tebing setinggi 15 meter ini. Ini katanya mau freestyle ya? Untuk freestyle-nya sih nggak backflip, nggak front flip, tapi ya adalah Ya, freestyle pokoknya. Ini kalau saya ngelompat pasti udah nggak fokus, sedangkan Blik karena memang udah tahunan di sini lompatnya bisa freestyle kayak. Ini kalau saya udah nggak mampu. Ini dia yang menjadi ikon wisata air terjun Aling-Aling. Ini keren banget, tinggi 35 meter ya. Iya, 35. Cuman di sini emang para pengunjung itu tidak diperbolehkan untuk lompat dari sini karena emang tempatnya di Sakralsa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini saya mau panen durian Montongkane. Yang ini nih juaranya Buleleng. Yang ini ya Pak, saya potong ya. Di Pulau Bali, Montongkane menjadi salah satu varietas durian paling terkenal. Tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi komunitas lokal. Sebagai penggemar durian, melihat durian yang segede-gede kepala saya ini bikin saya excited banget. Kondisi tanah dan iklimnya yang khas menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan durian Montongkane. Para petani lokal dengan cermat merawat pohon-pohon durian mereka untuk memastikan buah yang dihasilkan memiliki rasa dan aroma yang istimewa. Ya Pak, durian yang saya panen ini sudah dijamin 100% matang karena tangkainya sudah lepas dari pohon selama kurang lebih 3 hari. Ini tali yang menggantung ini sekarang akan saya potong nih. Nggak jatuh ini? Sudah. Mayoritas pohon durian Montongkane di desa ini menggunakan teknik stek, sehingga menghasilkan pohon durian yang relatif lebih pendek. Nah di kebun ini khusus untuk durian Montongkane itu cara panennya emang dikerek pakai keranjang seperti ini supaya kulitnya tidak rusak ya Pak. Karena kalau kulitnya nanti rusak bisa berpengaruh ke harga. Jadi ini kita menjaga kualitas tetap bagus ya. Oke, pelan-pelan ya Pak. Tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal,
Durian berkualitas tinggi ini dikirim hingga lintas pulau. Untuk itu, panen biasanya dilakukan ketika kematangannya mencapai 80–90% demi menjaga kualitas buah sebelum sampai di tangan penikmatnya. Dan nggak cuma montong kane aja, tapi di sini juga banyak jenis yang lainnya. Ini kita, itu tadi suara yang jatuh ya? Iya, ada yang jatuh. Saya penasaran nih, saya mau cek dulu ya Pak. Oke. Pak, ada durian jatuh ya? Wah, mau lihat dong, boleh ya? Ada lagi nggak yang jatuh? Nih, nah ini bisa dilihat ada pohon. Ini termasuk salah satu pohon durian paling tua yang ada di sini, usianya 300 tahun. Dan ini benar-benar besar dan tinggi banget pohonnya. Makanya agak was-was nih kalau di bawah pohon kayak gini. Bawaannya pengen kabur. Tapi tadi karena dengar ada yang jatuh, saya mau nyari dulu nih. Nah, ini ada nih. Dari setiap pohon durian ini bisa menghasilkan ratusan buah durian lokal kebanggaan desa kuno Pedawe. Nah, ini bisa dilihat meskipun ukurannya kecil, tapi ini udah dijamin matang karena ini jatuhan dari pohon. Nah, ini bentuknya juga kecil karena ini durian lokal asli dari Bali. Berbeda dengan jenis durian montong kane yang berpohon rendah, terdapat durian lokal yang menjadi warisan turun-temurun khas desa Pedawe. Nah, karena ini lagi musim hujan juga, jadi lebih banyak juga buah yang berjatuhan. Karena mungkin tangkainya kena air ya, jadi lebih mudah untuk jatuh. Wah, ini dia hasil panen kita hari ini. Kita dapat ini kane, terus ada durian lokal juga, dan kita dapat bonusan nih hari ini. Nih, ada musangking. Juara banget nih aromanya. Terus kita juga dapat ini ada banyak banget manggis. Jadi sekalian kita cobain di sini ya. Ini mana dulu yang kita buka, Pak? Durian montong kane memiliki tekstur daging yang lembut namun tetap kental. Kombinasi antara rasa manis yang khas, aroma harum yang menggoda, dan tekstur daging yang lembut membuatnya menjadi buah yang sangat memikat bagi setiap orang yang mencicipinya. Ini dagingnya ini tebel banget. Ini boleh langsung dicobain nggak? Coba. Ini kasihan kalau dianggurin kayak gini. Bentar. Ini satu. Ini satu biji aja segini besarnya nih. Langsung aja cobain ya. Gimana rasanya? Enak banget rasanya. Makan dulu boleh ya, ngomongnya ntar ya. Bener-bener makan satu buah ini aja udah puas sekali karena dagingnya tebel banget, apalagi rasanya manis. Berbeda dengan durian montong kane yang dominan dengan rasa manis, durian lokal desa Pedawe justru lekat dengan rasa pahit. Hal ini menandakan banyaknya kandungan alkohol di dalamnya. Ternyata yang lokal ini rasanya justru lebih dominan pahitnya. Tapi secara ini dagingnya itu lebih lembut kalau dimakan. Enak. Kalau durian yang satu ini favorit saya, musangking. Memang selalu jadi idola bagi para penikmat durian. Nih baru nih, musangking. Ini dari segi aroma sama warna aja udah beda dari dua lainnya yang tadi nih. Kalau yang ini musangking kayak mentega dia, terus nggak yang terlalu manis dan pahit, rasanya itu pas banget, enak. Tapi ini juga bijinya itu tipis banget, jadi makannya puas ya, karena dagingnya tebel langsung.
jejak saya, jejak petualang. Terletak di daerah tropis yang hangat dan lembab, Indonesia menjadi wilayah yang cocok sebagai tempat hidup berbagai jenis reptil. Salah satunya ular. Tidak heran, 10% dari jumlah total ular yang ada di dunia hidup di negeri ini. Di daerah Marga Tabanan, Bali Barat, persinggungan antara manusia dengan ular kerap terjadi. Pagi ini, tim Bali Reptile Rescue yang mendapat laporan dari warga segera bergerak ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Nah, ini kita belum tahu pasti jenis ularnya itu apa karena di sini berbatasan langsung dengan kebun, sawah, dan hutan. Jadi bisa ular apapun yang masuk, dan ini kayaknya lagi mengincar ternak warga. Ini ada di kandang ayam lokasinya. Wow, King Cobra 8. King Cobra. Nah, ini karena ularnya ternyata King Cobra dan ini mengerikan sekali. Makanya ini harus. Oke, tahan ya. Oke, Bli bisa pindah ke sini, Bli. Atau bisa tarik situ. Hati-hati, Bli. Besar banget, Hai. Ya, boleh. Mundur, Jen. Mundur, Jen. Ya. Hati-hati. Dengan pengalaman tim yang mumpuni, akhirnya kami berhasil menangkap ular paling berbisa ini. Ular King Cobra adalah salah satu jenis ular berbisa terpanjang dan paling berbahaya di dunia. Gigitannya dapat mengakibatkan kematian orang dewasa dalam hitungan menit. Nah, ini kok bisa-bisanya keluar kayak gini? Nah, jadi gini, Jen. Kelenjar bisa si ular King Cobra ini berada tepat di belakang mata. Yaitu daerah sini, ke sini ya. Nah, kalau kita pijit, otomatis dia akan keluar. Oh gitu. Berarti itu menghubungkan ke taring ya? Iya, Langsung betul. ke taring ya? Langsung ya, oke. Langsung ke taring. Ini dengan jumlah segini bisa membunuh gajah dewasa selama 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Ya. Racun King Cobra bisa menghancurkan sel tubuh dan merusak sistem saraf. Gejala awal rasa sakit yang hebat di lokasi gigitan, mulai dari pembengkakan, mual, muntah, pusing, dan kelemahan umum. Ini agak kental ya. Kalau disentuh nggak berpengaruh ya bagaimana kulit ya? Kalau disentuh nggak berpengaruh ataupun kena kulit itu asal nggak ada luka ya? Asalkan kita nggak ada luka. Oke. Nah, dia kental. Oh iya bener kayak madu ya. Kental. Iya, warnanya juga agak kekuningan ya. Bali dan Sulawesi merupakan pulau paling timur yang menjadi habitat penyebaran ular King Cobra di Indonesia. Bali Tengah hingga Bali Barat memang menjadi tempat persebaran King Cobra di Pulau Dewata. Nah, Bli, saya penasaran nih, ular King Cobra di habitat aslinya. Gimana kalau habis ini kita herping? Boleh. Boleh ya? Mudah-mudahan Oke. kita Menemukan nemu ya. 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 Ular King Cobra dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya dan Bli Eats dari Bali Reptile Rescue akan mengenal ular King Cobra lebih dalam melalui kegiatan herping, yaitu kegiatan pencarian dan pengamatan reptil dan amfibi di habitat alaminya. Di sebelah sana kalau nggak salah ada aliran Sungai, air, ya, oke. sungai kecil. Heeh. Terus ada pohon bambu-bambunya. Biasanya Oke. di situ
habitatnya. Oke. Ini juga belum tentu juga ya kita dapat ularnya ya. Ya, tapi kita usaha dulu, kita coba cari di tempatnya. Ini sungainya ya. Tujuan utama dari herping adalah mempelajari dan mengamati. Para herper, sebutan untuk para penggemar herping, biasanya mengumpulkan data ilmiah, mengabadikan foto, atau hanya menikmati momen hewan-hewan yang langka dan menarik. Di bambu yang ini nggak ada ularnya, kita mau coba ini di depan ada bambu lagi. Kalau kita hoki bisa ketemu sama ular ya. Ini kita bisa lihat ular king cobra-nya itu lagi makan. Jadi meskipun siang atau malam mereka itu bebas mau makannya kapanpun, beraktivitas kapanpun, karena ular king cobra itu adalah hewan diurnal. Jadi kenapa king cobra itu disebut king? Karena selain ukurannya yang besar, king cobra ini juga kanibal. Ini makan ular nih. Wah, ini bener-bener momen yang spesial buat saya, karena baru ini bisa melihat ular yang makan ular langsung depan mata ini. Gila, ini keren banget ini. Jangan gerak sih. Kenapa? Dia kalau gerak, kalau melihat gerakan kita, dia pasti lari. Oh. Tuh. Langsung waspada. King cobra memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap gerakan di sekitarnya. Wow, hati-hati. Wow. Wah. Awas. Iya. Nah, ini bisa dilihat ukuran ularnya itu besar sekali. Ini panjangnya bisa lebih dari 3 meter ini. Dan ini bisa dilihat juga ularnya itu lagi marah karena tudungnya lagi dilebarin nih. Wow, dia berusaha terlihat lebih besar untuk menakut-nakuti predatornya kayak ini. Nah, jadi untuk karakter si ular king cobra ini, dia setelah menyerang itu dia pasti akan lari. Karena ular ini cenderung pemalu sebenarnya. Sifatnya lebih ke pemalu ya. Oke. Ketika merasa terancam, selain melebarkan tudungnya, ular ini akan berdiri tegak mencapai sepertiga panjang tubuhnya. Jadi ular king cobra ini dia lebih respon ke gerakan. Kalau kita tidak ada pergerakan, dia lebih memilih untuk melarikan diri. Ngikutin ya. Ih. Wah. Ular king cobra yang ada di depan saya sekarang ini warnanya cenderung lebih cerah. Jadi ular cobra itu warnanya bisa berubah tergantung dari suhu lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya tempatnya panas, semakin panas tempatnya, semakin cerah juga warnanya kayak ini. Setelah menyelesaikan pengamatan, penting untuk meninggalkan ular di habitatnya tanpa mengganggu atau merusak lingkungan. Karena keberadaan reptil di alam liar merupakan bagian penting dari keberagaman hayati yang harus dijaga dan dihormati. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bali, pulau yang dianugerahi dengan pesona alam yang luar biasa. Tak heran jika tempat ini disebut sebagai surga terakhir di dunia. Pulau Dewata selalu punya cara untuk menyapa pengunjung dengan sapaan hangat. Nah, sekarang saya akan mengeksplor keindahan pulau ini sambil berlayar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, layar
layarnya sudah terkembang. Ini dia nih momen yang sudah saya dan penumpang lainnya nantikan dari tadi. Keren banget ya. Dan ini bukan hanya untuk estetika, tapi layarnya juga membantu kapal tetap stabil saat angin kencang seperti ini. Setibanya di Pulau Lembongan, petualangan saya lanjutkan dengan menyelami keindahan dasar lautnya. Menyaksikan terumbu karang dan keberagaman biota laut yang masih terjaga kelestariannya. Di spot ini kita bisa merasakan sensasi diving, tapi cukup dengan snorkeling. Dan menyelam 2 meter aja kita bisa melihat biota bawah laut ini yang indah banget. Saya mau menyelam lagi nih. Wah, licin! Ah! Petualangan saya selanjutnya sampai di tanah leluhur Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sumba atau tanah Marapu menunjukkan karakter tradisi yang khas. Suku Kodi yang berada di kampung adat Wailabda, Sumba Barat Daya masih meneruskan warisan budaya dari para leluhur. Terlihat dari rumah adat tradisional yang masih eksis hingga kini. Warga setempat secara bergotong royong terus menjaga keberadaannya. Nah, ilalang yang udah kami kumpulkan ini sekarang mau dibuat renovasi salah satu rumah, yaitu mau pengatapan di kampung Wailaba yang ada di Kodi. Ini seru nih, jadi ngerenovnya itu bisa dibilang kayak main-main juga, soalnya ngelempar ilalangnya ini caranya unik. Om, saya lempar ya. Terlalu lemes lemparnya, jadi lemparnya harus bener-bener pakai power biar bisa sampai atas. Harus terarah. Harus kuat sih ini. Nyoba lagi. Saya lempar ya. Nah. Itu baru bisa percobaan kedua. Bangunan adat atau rumah menara ini menggunakan bahan-bahan dari alam, termasuk bagian atap yang masih menggunakan ilalang dan serat rotan sebagai pengikat. Terima ya Om. Oke, nice. Nah, ini kita sedang melakukan proses perenovasian ke satu rumah yang dulunya sempat terkena dampak kebakaran, yaitu rumah ini namanya Rumah Moko. Di sini tuh uniknya setiap rumah punya namanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya mau naik buat nyoba masang atapnya nih. Permisi ya. Ini licin tidak, Pak? Licin ya? Permisi. Wow. Ah, licin. Ah. Proses renovasi rumah adat dilakukan secara bertahap dan dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun. Mulai dari kerangka utama, lantai, pengatapan, dan pemasangan dinding. Nah, bentuk atapnya ini karena berbeda, ada bagian yang menjulang tinggi. Nah, jadinya untuk memasang atap di bagian sini tuh dibutuhkan setidaknya 2 orang. Jadi yang satu harus menerima dari bawah, kemudian dikirim lagi, dilempar ke bagian yang memasang atap di atas. Disebut sebagai rumah menara karena struktur atapnya yang menjulang. Selain sebagai status sosial, warga setempat mempercayai bahwa harapan mereka akan lebih didengar oleh para leluhur.
Nah ini atapnya meskipun terbuat dari ilalang tapi bisa awet 10-15 tahun. Dan karena disusunnya ini tebel-tebel kayak gini, jadi meskipun hujan udah dijamin air pasti nggak akan rembes. Ketersediaan bahan baku yang melimpah di alam juga membantu melestarikan rumah menara ini. Buat satu rumah yang ukuran seperti ini tuh bisa menghabiskan 14.000 ikat ilalang. Makanya kenapa buat renovasian ini bisa memakan waktu yang panjang dan membutuhkan orang yang banyak. Jadi di sini bener-bener butuh gotong royong. Ketika bangunan telah usai, warga mengadakan perayaan sebagai wujud tradisi. Ini perjuangan turunnya. Rumah adat Sumba salah satu bukti kayanya budaya negeri kita. Nah, di sini saya juga merasakan eratnya gotong royong antar warga di sini. Ikuti jejak saya, jejak Papua.